Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ananda yang saleh dan salehah, kaifa halukum? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ananda semua kesehatan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan Ananda semua keistiqomahan dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Insya Allah pada hari ini kita akan kembali belajar pelajaran PAI dan masih dalam pembahasan ilmu tajwid, yaitu tentang Qalqalah. Qalqalah menurut bahasa artinya memantul. Sekali lagi, qalqalah menurut bahasa artinya memantul. Sedangkan menurut istilah, qalqalah ialah bunyi huruf yang memantul ketika dibaca sukun atau waqaf. Sekali lagi, qalqalah ialah bunyi huruf yang memantul ketika dibaca sukun atau waqaf. Jadi kapan qalqalah itu memantul? Ketika dibaca sukun atau waqaf. Dan nanti insya Allah Ananda akan bisa membedakannya. Selanjutnya, huruf-huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada berapa? Huruf qalqalah ada 5. Yang pertama ba, yang kedua jim, yang ketiga dal, yang keempat qa, yang kelima qaf. Sekali lagi, huruf qalqalah hanya 5 huruf, yaitu ba, jim, dal, ta, qaf, yang biasa disingkat jadi baju di toko. Ya, sekali lagi hanya 5 huruf, baju di toko. Kemudian qalqalah terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah qalqalah sugro. Apa itu qalqalah sugro? Qalqalah sugro adalah qalqalah yang terjadi apabila salah satu huruf qalqalah berharokat sukun di tengah-tengah kata. Nih, ini yang pertama. Kapan qalqalah itu mantul? Tadi yang pertama adalah ketika disukunkan. Nah, itu adalah termasuk qalqalah sugro, yaitu qalqalah yang terjadi apabila salah satu huruf qalqalah berharokat sukun di tengah-tengah kata. Kita lihat contoh. Yang pertama, naj'alu. Nah, naj'alu, Anda perhatikan. Yang pertama adalah salah satu huruf qalqalah berharokat sukun. Di sini huruf qalqalahnya apa? Jim. Ya, jim. Kita perhatikan harokatnya. Harokat jim berharokat sukun. Nah, berarti ini adalah qalqalah sugro dan dibaca memantul. Naj'alu, naj'alu. Nah, perhatikan ya. Contoh yang kedua kita perhatikan. Nah, di sini huruf qalqalah ada berapa? Ada 2. Apa itu? Qaf dan ta. Tetapi yang mana yang termasuk qalqalah sugro? Yaitu yang pertama, yaitu huruf qaf. Kenapa? Karena huruf qalqalah itu berada di tengah-tengah dan berharokat sukun. Nah, ini dinamakan qalqalah sugro. Sekali lagi, qalqalah sugro adalah yang terjadi apabila salah satu huruf qalqalah berharokat sukun di tengah-tengah kata. Jadi kalau berada di awal masalah tetapi tidak berharokat sukun, itu tidak disebut qalqalah sugro. Yang kedua, qalqalah kubro. Apa itu qalqalah kubro? Qalqalah yang terjadi apabila salah satu huruf qalqalah berada di akhir kata dan dibaca sukun karena waqaf. Nah, ini bagian kedua tadi. Di yang pertama tadi disebutkan bahwa kapan qalqalah itu mantul. Yang pertama yang ketika sukun, yang kedua ketika waqaf. Nah, ketika waqaf ini termasuk dalam qalqalah kubro. Kita langsung contohnya biar Ananda lebih paham lagi. Yang pertama adalah ma yurid. Ma yurid. Anda lihat perbedaannya. Yang di qalqalah sugro, huruf qalqalah itu berada di tengah-tengah, tetapi qalqalah kubro, huruf qalqalah itu berada di akhir dan tidak berharokat sukun. Karena itu berada di akhir dan dibaca sukunnya itu bukan karena sukun ini, tetapi karena diwaqafkan. Jadi asalnya itu ma yuridu, tetapi karena waqaf dipaksa untuk disukunkan dan dibaca memantul karena termasuk huruf qalqalah. Ma yurid, ma yurid. Nah, perhatikan contoh kedua.
min khalaqin. Nah, ini juga tidak berada di tengah sebagaimana qalqalah sugro. Ini berada di akhir kalimat dan tidak berharokat sukun. Ini berharokat kasrotain. Kenapa disebut qalqalah? Kalimat ini disebut qalqalah kubro ketika diwakofkan. Min khalaqa, min khalaqa. Tetapi ketika tidak diwakofkan, Anda membaca masalah min khalaqin, min khalaqin. Itu tidak termasuk qalqalah kubro. Disebut qalqalah kubro ketika disukunkan atau diwakofkan. Sekali lagi, kalimat-kalimat ini yang dua, ma yurid sama min kholak, disebut qalqalah kubro ketika diwakofkan. Apabila tidak diwakofkan bukan termasuk qalqalah. Karena apa? Karena tidak berharokat sukun dan berada di akhir kalimat. Tetapi ketika diwakofkan, ma yurid, itu wajib dipantulkan, wajib dibaca qalqalah kubro. Min kholaq, min khalaq. Nah, mungkin sekian untuk pembahasan qalqalah. Mudah-mudahan Anda bisa memahami. Kita ulang lagi bahwa huruf qalqalah itu ada 5. Yang pertama ba, yang kedua jim, yang ketiga dal, yang keempat to, yang kelima qaf. Biasa dibaca baju di toko. Kemudian qalqalah terbagi 2. Ada qalqalah sugro, yaitu qalqalah yang terjadi apabila salah satu huruf qalqalah berharokat sukun di tengah-tengah kata, seperti naj'alu, yaqta'una. Nah, itu berada di tengah kata dan berharokat sukun. To termasuk huruf qalqalah, tetapi karena tidak berharokat sukun maka bukan termasuk qalqalah sugro. Nah, yang kedua ada qalqalah kubro, yaitu qalqalah yang terjadi apabila salah satu huruf qalqalah berada di akhir kata. Ingat, berada di akhir kata dan dibaca sukun karena wakof. Jadi dibaca sukun itu bukan karena sukun, tetapi dibaca sukun karena wakof, karena diberhentikan. Contohnya apa? Ma yurid min khalaqo, min khalaqo. Tuh, jadi dibaca sukun karena wakof. Nah, untuk tugas hari ini silakan Ananda mencari dalam Al-Quran masing-masing bagian 3 contoh dengan huruf yang berbeda. Apa maksudnya Ustaz dengan huruf yang berbeda? Contoh, kalau Ananda sudah menemukan contoh qalqalah sugro dengan menggunakan huruf jim, maka contoh kedua dan ketiga tidak boleh menggunakan huruf jim, harus huruf yang lain. Sisanya itu dal, qaf, to, dan ba, ya. Jadi itu untuk tugas hari ini. Silakan Anda mencari dalam Al-Quran 3 contoh dengan huruf yang berbeda. Insya Allah banyak. Kalau memang sangat kesulitan, anak-anak tidak menemukan sama sekali, bisa dibantu oleh kakak atau orang tuanya. Sekian untuk tugas hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.